Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Rafa Kudrawati, bisa dipanggil Via, jurusan manajemen. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu ekonomi politik. Yang dimana itu menjelaskan apa pendapat saya mengenai COVID kemarin yang terjadi di jembatan Madura, yang terjadi di Madura. Di sini saya akan menjelaskan bahwa menurut saya mengenai penyekatan di jembatan Suramadu kemarin itu kenapa wali kota Surabaya melakukan penyekatan tersebut atau melakukan swab tersebut sebelum melewati jembatan Suramadu dari Madura ke Surabaya, karena terdengar berita bahwa ada beberapa pengendara motor dari Madura ke Surabaya itu terkena COVID-19 45. Nah, jadi di sini wali kota mengimbau bahwa perjalanan dari Madura ke Surabaya itu harus melakukan swab terlebih dahulu. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa tidak mendukung wali kota atau tidak juga menyalahkan masyarakat, tetapi terlebih dahulu kenapa wali kota Surabaya melakukan penyekatan atau melakukan swab tersebut, karena itu demi kesehatan masyarakat atau warga semua supaya tidak terkena dampak positif juga. Tapi di sini juga masyarakat atau warga Madura itu merasa kerugian karena kebanyakan dari warga Madura itu bekerja di Surabaya atau di tempat lain. Nah, mereka kendalanya di mana? Kendala karena mereka harus melakukan swab terlebih dahulu sebelum melewati jembatan Suramadu. Nah, jadi di sini banyak pedagang-pedagang Madura atau pedagang yang lainnya itu merasa merugikan gitu. Apalagi mahasiswa kebanyakan yang dari Madura ke Malang atau di tempat lain, atau dari Malang ke Madura. Nah, tapi mereka tidak bisa melewati itu semua. Nah, karena adanya penyekatan di jembatan Suramadu atau harus melakukan. Dan terdengar kabar juga kenapa warga Madura itu melakukan demo gitu, karena di sini mereka tuh banyak kerugiannya, termasuk dagang-dagangnya mereka itu banyak yang gak laris gitu. Apalagi kebanyakan dari Madura itu ya, mereka berjualan atau berdagang itu ya melewati jembatan Suramadu tersebut. Karena dengan adanya antigen atau swab, maka itu semua jadi terkendala. Mungkin itu saja penjelasan mengenai yang terjadi di jembatan Suramadu kemarin atau antara Madura dan Surabaya. Terima kasih. Yang kedua, menjelaskan bagaimana pendapat saya mengenai kenaikan pajak sembako dan sekolah. Nah, menurut saya itu seharusnya tidak pantas dinaikkan, karena masyarakat lantas resah lantaran tentang pemungutan PPN atau untuk barang atau jasa yang selama ini bebas pajak di pasar, namun membuat harga-harga naik di pasar. Belum lagi jika rantai pasok bermasalah, pemerintah berani menyatakan tidak semua sembako dinaikkan atau pendidikan gitu. Tapi menurut kata Ferry, seharusnya wacana pajak sembako dan pendidikan tersebut tidak dimunculkan di masa pandemi ini. Seperti kekinian, harusnya dalam situasi ini, ide ini belakangan. Nah, mengapa demikian? Karena untuk isu kenaikan pajak atau sekolah tersebut membuat masyarakat itu merasa rugi gitu. Karena semua barang-barang di pasar itu otomatis harganya naik. Nah, mengenai
perpajakan di sekolah. Pada masa pandemi sekarang ini, masyarakat itu susah untuk mendapatkan penghasilan gitu. Karena kita rata-rata anak pendidikan atau mahasiswa itu ya anak petani. Nah, otomatis penghasilan kita semua dan penghasilan kita jadi bisa kuliah sekarang ini ya dari penjualan atau dari petani tersebut. Nah, di sini saya tidak setuju gitu kalau sembako itu dinaikkan. Nah, lantas kalau sembako atau pendidikan dinaikkan, kita sebagai mahasiswa ini seterusnya mau jadi apa gitu? Karena orang tuanya kita penghasilannya dari penjualan tersebut. Hal tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang atau RUU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara Perpajakan atau KUP yang beredar dan diterima se-Indonesia. Nah, jadi seharusnya pajak itu pajak pendidikan atau sembako itu ditiadakan saja daripada pajak sembako itu dinaikkan. Itu menurut pendapat saya. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.